Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Yang terhormat fasilitator kami tercinta yaitu Ibu Etika Indah, dan yang kami memuliakan pula pengajar praktik Ibu Nani Lydia, serta teman-teman CGP lainnya angkatan 8 yang mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya Didi Ibrahim Mahdi, CGP angkatan 8 akan melakukan coaching di sini bersama rekan saya bernama Sony Noviari, ya, guru kelas 6. Ya, dan beliau juga adalah GP atau guru penggerak angkatan 5. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita mulai. Bu Novita, sebelum memulai saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwasanya coaching pada hari ini kita akan menyesuaikan alurnya seperti alur coaching yang sudah kita pelajari, ya, yaitu menggunakan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian prinsip coachingnya yaitu sebuah kemitraan, komunikasi, memberdayakan, dan pemaksimalan potensi. Bu Novi, kita mulai saja coaching pada hari ini, ya. Oke, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Ya, apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah sehat. Ceria sekali hari ini. Ceria, selalu ceria. Setiap hari selalu ceria. Baik, Bu Novi, kemarin ngomong katanya mau ada yang kita diskusikan pada hari ini. Iya, betul Pak Didi. Ya. Saya tuh pengen ada yang saya diskusikan dengan Pak Didi, ingin saya ngobrol dengan Pak Didi. Siapa tahu gitu permasalahan yang saya hadapi, Pak Didi bisa membantu saya gitu. Oke. Ada permasalahan apa ya Bu ya kira-kira yang bisa saya mungkin sedikit bantu? Di kelas Pak Didi. Oh iya, di Iya, kelas. mengenai anak-anak saya. Jadi biasa permasalahan di dalam kelas. Jadi di kelas saya itu terdapat beberapa anak, sekitar 3 anak. Iya. Jadi di kelas itu mereka tidak merespon pembelajaran, hanya duduk diam terus. Terkadang mereka juga terlihat seperti lesu, ngantuk gitu. Ketika ada saya menjelaskan juga kesannya pasif, benar-benar pasif dan tidak seolah tidak merespon. Seolah-olah tidak merespon. Iya, padahal mereka mendengarkan, hanya diam, tidak menjawab ketika saya bertanya. Walaupun anak-anak yang lain ramai gitu untuk menjawab, lalu ada juga yang antusias untuk mencatat atau apa yang sedang saya jelaskan. Tapi 3 anak ini seperti hanya mendengarkan tapi tidak merespon apa-apa gitu. Baik. Gitu. Ya, ini dari 32 siswa. Iya. Ada berapa anak yang seperti ini? 3 anak Pak. 3 anak. Iya betul. Ada 3 anak saja yang seperti ini, yang seolah-olah tidak merespon dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dicari informasinya belum Bu Novi? Kira-kira kenapa sih penyebabnya anak-anak ini kok seolah cuek terhadap pelajaran gitu? Nah, jadi kalau dari masalahnya sudah pernah saya coba cari tahu lewat orang tua ya Pak Didi ya. Jadi dari 3 anak ini, yang satu membacanya itu belum lancar Pak Didi, walaupun sudah kelas 6. Nah, terus yang satunya lagi kurang perhatian dari orang tua. Walaupun orang tuanya ini selalu ribet. Ribetnya dalam arti kalau ada hal apapun diributkan di grup gitu, di grup wali murid Pak Didi. Jadi kesannya tuh soal perhatian tapi nyatanya kurang perhatian di rumah si anak ini. Yang nomor 2. Yang nomor 3, memang anaknya termasuk ABK. Nah, termasuk ABK,
hanya dia ABK-nya diam, jadi pasif, bener-bener pasif sekali. Itu Pak Didi. Dari 3 masalah anak saya yang sudah saya identifikasi seperti itu. Baik, dari ketiga ini sudah teridentifikasi ya masing-masing permasalahan. Nah, tujuan kita pada hari ini diskusi kira-kira apa sih yang ingin kita capai? Saya pengen kan saya tidak mungkin dong Pak Didi ya untuk memperhatikan 3 anak saja, sedangkan anak-anak yang lain juga kan butuh belajar. Kalau saya fokus ke 3 anak itu, kasihan anak-anak yang lain gitu. Nah, saya hanya ingin cari metode apa sih gitu yang tepat gitu untuk 3 anak ini nih. Gitu. Siapa tahu Pak Didi bisa membantu saya gitu untuk memberikan metode yang tepat untuk 3 anak ini. Baik. Nah, jika sudah kita ketahui tujuannya, kira-kira dikatakan berhasil anak-anak ini, khususnya 3 orang ini, seperti apa Bu? Kalau Ibu pendapat Ibu sendiri? Saya hanya ingin mereka itu setidaknya kalau ada tugas mereka mau mengerjakan gitu Pak. Jadi selama ini tugas itu nggak pernah masuk 3 anak ini nih, nggak pernah masuk. Sudah orang tuanya iya nanya di grup, tapi tetap tidak dikerjakan. Sampai saya berikan batas waktu ya, berikan perpanjangan waktu bahkan, tapi tetap tidak masuk. Tugasnya maksudnya tidak masuk tugasnya. Jadi hanya datang ke sekolah, duduk manis, seolah tidak merespon, seperti itu. Itu kegiatan mereka. Nah, kira-kira Bu Novi sendiri punya strategi sendiri nggak untuk menghadapi anak ini kira-kira agar tujuan tadi anak-anak bisa belajar seperti yang lain, merespon setiap pembelajaran, mengerjakan tugas. Nah, ada strategi tersendiri Bu Novi yang mungkin sudah terpikirkan atau mungkin sudah lama dulu dipelajari mungkin di kampus ataupun dalam webinar atau seminar, mungkin ini cocok deh untuk 3 anak ini, kira-kira ada tidak? Saya pernah melakukan Pak Didi ya, hanya mungkin belum maksimal. Jadi saya pernah memberikan mereka itu pembelajarannya lebih mudah apa yang mereka mau gitu. Jadi misalnya kayak si anak yang ini nih, yang orang tuanya ribet ya. Saya pernah memberikan tugas, maunya gimana tugasnya. Nah terus Bu katanya jangan banyak nulisnya, oke maunya nulisnya sedikit. Jadi saya berikan tugas yang benar-benar sedikit untuk dia. Nah terus gimana kalau gambar aja, mau enggak? Saya bilang gitu. Nah lalu dia bilang nggak mau Bu. Nah, jadi dia maunya menulis tapi nggak mau banyak gitu. Nah itu pernah saya lakukan Pak Didi, hanya ketika mengumpulkan tidak sesuai harapan. Walaupun sudah saya berikan sedikit sekali, bahkan tidak sama dengan hanya mungkin 10%-nya dari tugas yang anak-anak saya berikan kepada anak-anak yang lain, hanya tidak sesuai harapan jawabannya, seperti itu. Nah untuk 2 yang lain, untuk yang ABK itu penanganannya mereka yang ABK ini tidak disamakan ya pembelajarannya Pak Didi ya. Saya berikan yang dia mampu untuk mengerjakan. Jadi tidak sama seperti misalnya kayak matematika, mungkin yang lain sudah sampai perbandingan pecahan seperti itu. Nah ini baru penjumlahan yang biasa seperti itu untuk yang ABK. Kalau untuk yang belum bisa baca juga tidak banyak saya untuk memberikan soal-soalnya. Itu sih Pak Didi, tapi mungkin belum maksimal ya. Kalau untuk mereka mengikuti yang lain dan ketika ada saya menjelaskan, saya hanya ingin mereka benar-benar fokus gitu Pak Didi, bukan yang malah tidur atau santai gitu. Nah, dari strategi yang Ibu terapkan tadi pada 3 anak itu,
ya. Seberapa efektif dan efisien strategi itu untuk keberhasilan anak-anak sampai sesuai dengan yang ibu inginkan? Belum maksimal. Belum maksimal. Berarti mungkin akan terus dilakukan eksperimen-eksperimen bagaimana caranya anak ini bisa mencapai apa yang ibu harapkan gitu. Nah, sebenarnya saya ingin ini Pak Didi, ada satu yang belum saya lakukan. Itu seperti shopping learning Pak Didi. Yeah. Saya mengenal istilah itu kemarin baca-baca, hanya belum saya lakukan Pak Didi. Mungkin ini bisa membuat 3 anak ini lebih belajar gitu ya Pak ya, lebih aktif gitu. Jadi metodenya saya tempelkan materi di dinding-dinding kelas, kemudian anak-anak saya minta untuk mereka mengambil materi itu, mempelajari materi itu, kemudian seperti orang belanja aja, kemudian datang ke kasir. Nah, kasirnya adalah saya. Nah, mereka setor apa yang istilahnya kayak bayar gitu. Jadi bayarnya dengan cara, ibu saya belanja materi ini dan dia bacakan apa yang sudah dia baca gitu. Itu sih yang belum saya lakukan Pak Didi. Oh iya. Mudah-mudahan dengan strategi dengan kemudian juga metode pembelajaran lainnya yang ibu terapkan, ini bisa semakin memacu semangat anak itu, sehingga tujuan ibu tadi agar anak itu lebih aktif, lebih kreatif, lebih responsif dalam pembelajaran itu bisa tercapai. Iya. Nah, kemudian Bu, kira-kira selain strategi itu ada lagi tidak yang ingin diterapkan untuk keberhasilan 3 anak ini? Mungkin dengan cara ini ya, tabel prestasi gitu Pak Didi. Iya. Jadi dengan memberikan emoji sebagai apresiasi buat mereka ketika mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik gitu. Mungkin itu sih yang ingin saya lakukan Pak Didi, cuma belum terlaksana aja gitu. Itu sudah sangat banyak sekali Bu sebetulnya yang ibu terapkan ya untuk kemajuan anak ini. Nah, seberapa besar peluangnya kira-kira untuk berhasil terhadap 3 anak ini? Khusus bukan cuma untuk 3 anak, kalau secara umum untuk semuanya. Secara umum kalau saya lihat, saya yakini dan kemungkinan gitu keberhasilannya bisa sampai 80%. Skalanya dari 1 sampai 100 itu 80%. 80%. Dan target ibu sampai kalau bisa 100%. 100%. Ya. Anak-anak semua aktif, jadi bukan hanya yang biasa aktif, tapi semuanya bisa aktif. Bahkan 3 anak ini mereka bisa mengekspresikan dirinya untuk mengungkapkan apa yang sudah mereka dapat gitu. Nah, itu dari peluangnya Ibu. Kira-kira kalau dari hambatannya yang Ibu rasakan nih dari 32 anak ya yang Ibu pegang nih, kira-kira hambatannya baik secara umum atau secara khusus yang 3 orang tadi yang punya kebutuhan yang juga khusus, itu apa Bu? Hambatan apa tadi yang akan Ibu hadapi gitu? Hambatannya lebih kepada motivasi anak Pak Didi. Jadi anak itu dari 32 siswa yang di kelas saya ini, mereka itu butuh benar-benar motivasi yang tinggi karena cenderung santai anaknya. Ketika ada tugas, ketika ada pembelajaran juga nantilah lebih terkesan begitu. Jadi butuh motivasi yang tinggi, butuh pemacu yang tinggi, itu sih hambatannya. Jadi saya merasa harus punya benar-benar strategi yang khusus buat memotivasi mereka, dan itu
menurut saya hambatannya di situ, motivasi anak yang harus Berarti ditingkatkan. kira-kira solusi terbaiknya untuk menghadapi hambatan yang Ibu sampaikan tadi tentang motivasi anak yang sangat cenderung kurang gitu. Itu solusi terbaiknya Ibu itu apa kira-kira? Yang sudah saya lakukan sih, ketika mereka merasa bosan, ice breaking paling Didi. Pakai ice breaking yang bukan cuma nyanyi, karena kelas 6 itu sudah susah diajak nyanyi. Jadi lebih ke gerakan, lebih kepada ketika sebelum belajar itu saya ada istilahnya kayak kultum gitu lah Pak. Jadi saya harus memberikan kata-kata yang membuat mereka tuh oh iya ya gitu, membangkitkan kesadaran dalam diri mereka dulu sebelum belajar. Karena saya tidak mau ketika anak gimana dengan hukuman gitu, belum tentu anak bisa sadar. Jadi saya pengen membuat mereka sadar dengan sendirinya, terus biar mereka juga termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Baik, berarti menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri. Betul. Dan menumbuhkan kesadaran dari mereka sendiri dengan apa yang Ibu sampaikan, dan motivasi mungkin dan lain sebagainya ya, tentang keberhasilan orang-orang dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira nih Bu, rencana apa yang akan Ibu susun dalam waktu dekat ini agar tujuan Ibu ini tercapai terhadap anak-anak, seluruhnya bisa aktif, seluruhnya bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi gitu, responsif terhadap pelajaran, motivasinya tinggi. Di antaranya dalam waktu dekat ini aksi nyatanya apa sih kira-kira? Nah, bener banget Pak Didi. Saya tuh ngomongin untuk kedepannya, saya mau membuat bazar Pak. Khususnya di kelas saya sendiri. Tadinya sih ingin berkolaborasi dengan kelas 6 lainnya, hanya saja cobalah di kelas sendiri jadi sebagai pemantik untuk kelas-kelas yang lain gitu Pak. Jadi saya mau membuat bazar. Karena ada di pembelajaran juga, pembelajaran PLBJ itu tentang makanan khas Betawi. Nah, jadi saya ingin membuat bazar, nanti guru-guru yang menilai mereka. Jadi bukan saya. Bazarnya itu adalah makanan-makanan khas Betawi yang setiap kelompoknya itu berbeda makanannya. Nanti guru akan mencicipi makanan mereka, guru-guru. Dan guru-guru yang mencicipi itulah yang memberikan nilai kepada mereka setiap kelompoknya. Jadi bukan saya nilainya gitu. Itu sih yang dalam waktu dekat ini, sama pameran tentang hasil karya mereka gitu. Kemarin saya membuat ekoprint dengan anak-anak. Nanti saya pamerkan juga. Itu dia untuk memantik kelas lain gitu, biar kelas-kelas lain juga termotivasi, biar bisa kolaborasi gitu dengan kelas 6 semuanya gitu. Kemudian ada nggak prioritas utama Bu dalam pembelajaran ini, apa yang ingin dicapainya, kemudian juga untuk anak-anak itu supaya lebih tadi itu lebih semangat lagi. Prioritasnya itu apakah secara langsung ke semuanya saja, atau misalkan hanya tadi 3 siswa saja, lebih kemana? Lebih keseluruhan ya Pak ya, keseluruhan. Dan tujuannya biar mereka mengenal makanan khas yang dari Jakarta, dari Betawi khususnya. Jadi selama ini anak-anak taunya makanan Betawi itu ya itu aja, hanya gado-gado, hanya kerak telur. Tapi mereka tidak tahu sebenarnya banyak gitu makanan khas Betawi itu. Jadi satu itu memperkenalkan, dan mereka bisa bekerja sama antar kelompok ya, atau dalam satu kelompoknya itu juga bekerja sama. Dan ini melibatkan orang tua juga Pak Didi. Jadi biar kerjasama antara guru dan orang tua jadi bisa terjalin gitu. Iya. Baik Bu, kemudian kira-kira komitmen apa yang Ibu pegang ya terhadap aksi yang Ibu akan jalankan ini, agar anak-anak tadi itu mencapai tujuan Ibu, semuanya bisa
semangat, semuanya bisa aktif, semuanya bisa efektif dalam pembelajaran. Komitmen ibu itu diantaranya apa sih yang akan ibu pegang? Dalam apa ya pembelajaran? Dalam pembelajaran agar tercapai tujuan ibu tadi, kira-kira komitmennya apa saja yang akan ibu jalankan gitu? Yang pertama sih ini ya, tadi memotivasi anak juga untuk bisa menanggapi tugas itu dengan benar bersungguh-sungguh. Kerjasama saya dengan orang tua juga harus baik itu sehingga tujuan bazar ini bisa tercapai gitu sih Pak. Mungkin itu intinya, dan mengajarkan kepada anak-anak kita nggak boleh bosan aja gitu, bahwa menanamkan kepada mereka kerjasama satu tim itu harus benar-benar kompak. Tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling menuduh-nuduh ini itu ribut sehingga tim itu nanti akan pecah. Itu sih kita nggak boleh bosan aja gitu untuk membuat mereka itu bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi komitmennya itu ibu akan terus berusaha tanpa mengenal rasa bosan atau terus menjaga anak-anak gitu ya, sehingga tercapai tujuan tadi. Nah, siapa yang kira-kira yang ibu akan ajak untuk menjaga komitmen ibu nih? Orang tua ya Pak ya, pertama orang tua. Iya, karena ini dalam lingkup kelasnya dulu ya Pak. Satu orang tua, karena di sini saya sendiri mengawasi anak-anak hanya di sekolah, sedangkan di rumah kan lebih banyak orang tua. Nah, kemudian dalam lingkup lebih besarnya lagi rekan guru, terutama sesama kelas 6. Kemudian juga terutama izin dari kepala sekolah untuk saya mengadakan acara itu. Baik Bu Robi, saya kembali kepada permasalahan awal kita tentang tadi siswa yang dalam pembelajarannya kurang semangat, kurang motivasi, kurang respon gitu. Dan khususnya tadi juga anak-anak ini, kira-kira tindak lanjut yang akan ibu terapkan dalam pembelajaran agar semuanya bisa mencapai tujuan yang ibu harapkan itu di akhirnya ini apa kira-kira Bu? Selain tadi misalkan bazar, ini tindak lanjut yang dalam waktu dekat inilah gitu. Tindak lanjutnya ya Pak ya, mungkin ini Pak, media pembelajarannya. Dan jika mereka mungkin mendengarkan penjelasan saya bosan, kadang ada anak yang cara belajar mereka tidak dengan mendengar ya. Nah, jadi mungkin saya akan mengubah media pembelajaran biar mereka lebih atraktif lagi gitu, biar mereka lebih responsif lagi. Jadi tidak hanya mendengarkan saya dengan cara yang tadi juga shopping learning itu, dengan berbelanja itu, jadi mereka tidak fokus dengan penjelasan saya saja, tapi mereka mencari sendiri materi yang akan mereka pelajari. Baik, itu semuanya. Ya, saya rasa sudah sangat bagus sekali ya rencana-rencana ibu yang akan ibu terapkan pada anak-anak agar membangkitkan semangat anak-anak dalam belajar ya, anak-anak lebih respon, anak-anak lebih tanggap lagi dan tidak abai terhadap tugas-tugas yang diberikan. Saya kira sudah sangat cukup bagus yang ibu sampaikan tadi, dan mudah-mudahan ibu tetap berkomitmen dan menjaga komitmen ini bersama orang tua tadi ya. Mudah-mudahan apa yang ibu inginkan ya, khususnya untuk anak-anak ini bisa tercapai dengan amin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? 09. Siapa kita? 09. Siapa kita? 09. Luar biasa. Oke.
kita memulai belajar, seperti biasanya kita melakukan kegiatan literasi terlebih dahulu. Dan literasi kali ini kita belajar shopping learning. Ada yang tahu shopping learning? Nah, ya, kamu tahu shopping? Tahu. Apa artinya shopping? Belanja. Oke. Belanja yang akan kalian lakukan hari ini bukan belanja ke minimarket ya, atau ke pasar, tapi belanjanya adalah belanja materi. Dari mana belanjanya? Dari materi yang sudah Ibu tempelkan di dinding-dinding kelas kalian ini. Ya, coba lihat sekitar kalian. Ya, ada materinya banyak kan? Nah, nanti kalian silakan mengambil materi yang ingin kalian baca. Di situ ada cerita, ada materi juga. Nanti kalian silakan boleh pilih materi yang mana yang kalian sukai. Setelah itu kalian bayar kasir. Kasirnya siapa? Kasirnya adalah ibu. Ya, kasirnya ibu dan kalian bilang, Bu, saya mau bayar. Bayar di sini adalah kalian mengatakan atau memberitahukan atau menceritakan hal apa yang sudah kalian baca. Jelas? Jelas. Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Oke, let's go kita shopping. Oh. Dekat dulu. Aku bilangnya dari ibu, saya sudah selesai. Ibu, saya mau bayar. Ibu, saya mau bayar belanjaan saya. Ya, iya gitu. Ya, siap ya. Oke. Ibu, saya ingin. Ibu, saya mau Dua, tiga. Ibu, saya mau bayar belanjaan saya. Oke, belanja kamu hari ini apa, Julki? Lidah buaya merupakan tanaman aerobik yang bisa di daerah kering. Oh, jadi menurut Julfi, lidah buaya adalah tanaman apa, Julfi? Tanaman apa? Lidah buaya itu? Ya, tanaman xerophyll. Xerophyll. Artinya lidah buaya tumbuh di mana? Di daerah yang kering. Di daerah yang berarti seperti tanaman apa, Julfi? Kaktus. Kaktus, betul. Oke, silakan lanjutkan belanja, Julfi. Julfi diparaf dulu sini sama ibu. Boleh, silakan belanja apa hari ini, Mariam? Oke, kenapa tertarik mengambil materi tentang semut, membaca tentang semut? Lebih mudah, kenapa lebih mudah? Emang hewan lain nggak mudah? Udah diambil sama ibu. Oke, silakan lanjutkan lagi Mariam. Terima kasih. Ajam sudah selesai membacanya? Ya. Coba Ajam dapat apa nih? Tadi baca apa?
konsep tentang apa? Hewan apa yang Ajam baca? Hah? Dikeraskan suaranya, dikeraskan. Ladak bercula satu. Terus apa lagi? Harimau Sumatera. Lalu itu hewan-hewan apa sih yang hampir punah? Oh, jadi Ajam membaca tentang hewan yang hampir punah. Apa saja, coba sebutkan lagi, ulangi lagi. Ya, hewan yang tadi Ajam sebutkan sudah tahu hewannya seperti apa? Apa yang Ajam belum tahu yang mana hewannya? Anoa. Baik, Ajam suka baca dengan cara begini. Ajam suka. Menurut Ajam gimana? Seru? Kenapa Ajam seru? Menurut Ajam kenapa seru membaca seperti ini? Banyak teman-teman kalau disuruh baca di tempat duduk sendiri suka juga? Tidak, kenapa? Tidak tahu, sendirian, nggak banyak teman-teman gitu, jadi lebih senang begini. Oke, terima kasih aja, melanjutkan belanjanya lagi ya. Ya. Habibi belanja apa Habibi? Lidah buaya, Bu. Lidah buaya. Kenapa tertarik lidah buaya? Saya mau fit. Belum selesai. Belum. Bibi senang kayak gini literasinya. Bibi kalau disuruh baca sendiri, Bibi nggak begini, malah bercanda aja. Kenapa? Gak apa-apa. Jadi Bibi maunya begini. Belajar. Iya, belajarnya caranya seperti ini. Iya, kenapa? Menurut Bibi? Ya, kan senang nih keliling-keliling kan? Bibi senang. Kenapa kok Bibi senang belajarnya begini? Rame. Kenapa? Soalnya senang juga kan bisa belajar bareng, bisa mengajarkan. Begitu. Kalau di tempat duduk Bibi bercanda aja. Masa? Banyak yang dijailin. Oh gitu. Oke, Bibi mau belanja lagi? Oh, mau. Oke, lanjutkan Bibi. Baik, tadi sudah bagus ya literasinya, sudah banyak peningkatan. Yang belanjanya juga semakin semangat. Tadi yang datang ke kasir juga sudah semakin banyak. Tidak seperti kemarin, hanya 1-2 orang yang datang ke kasir, Bu, sudah selesai belanja. Gimana hari ini, suka? Suka. Baik, nanti besok Ibu akan mengganti materinya kembali dengan materi yang lebih seru lagi, yang membuat kalian lebih semangat lagi membacanya. Oke, literasi hari ini dicukupkan sekian. Kita lanjutkan belajar yang lainnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Novi? Sehat? Alhamdulillah selalu sehat, insya Allah Pak Bibi.
Baik, Bu Novi, kita waktu itu pernah diskusi. Bu Novi datang ke saya, kemudian mengajukan beberapa permasalahan, identifikasi masalah juga kita sudah temukan ketika di pertemuan kita awal tentang kurang aktifnya anak-anak ya Bu ya. Betul. Ada beberapa orang yang masih diam saja, yang tidak aktif dalam pembelajaran, sehingga ini akhirnya diskusilah dengan saya dan melalui satu kegiatan yang disebut dengan coaching supervisi. Saya pun alhamdulillah bersama Bu Novi ini bisa merangkumkan ataupun merumuskan program apa yang harus diterapkan atau diimplementasikan pada anak. Kalau boleh tahu Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan setelah kita berdiskusi ataupun setelah proses coaching kemarin Bu? Waktu itu memang saya berdiskusi dengan Bapak ya Pak, terkait anak-anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, cenderung sangat pasif, dan dari coaching yang kita lakukan, diskusi saya dengan Pak Didi, saya mendapatkan ide waktu itu ya Pak ya. Iya betul. Saya bilang saya mau mengadakan shopping learning. Iya betul. Jadi belajarnya dengan cara belanja. Nah, dan alhamdulillah Pak Didi saya lakukan itu. Sudah dilakukan itu? Sudah dilakukan sebagai Pak. langkah konkret yang Betul. Hasil daripada diskusi kita. Betul, sudah saya lakukan dan itu berlangsung setiap hari Pak. Jadi saya lakukan untuk literasi juga. Jadi bukan hanya dalam saat pembelajaran, tapi sebelum pembelajaran untuk literasi anak-anak saya lakukan shopping learningnya itu Pak. Betul. Selain shopping learning, ada lagi yang dilakukan? Ada. Jadi saya mengcombine permainan di kepramukaan dengan kegiatan belajar Pak. Gitu. Jadi yang anak-anak dipelajari di pramuka tentang sandi, tentang permainan mencari jejak seperti itu. Nah, saya aplikasikan di pembelajaran. Nah, jadi mencari jejaknya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait pembelajaran. Terus mereka juga memecahkan sandi-sandi, tujuannya untuk sampai di satu tujuan, yaitu mencari harta karun ya waktu itu permainannya. Jadi intinya sih menjawab pertanyaan terkait materi juga, tapi dengan cara memecahkan sandi dulu untuk menemukan pertanyaan itu berada di mana. Itu Pak. Baik. Nah, anak-anak bagaimana kira-kira reaksinya? Nah, dari permainan dan kegiatan shopping learning itu Pak, alhamdulillah hal-hal yang tadinya membuat anak-anak belajar itu cenderung pasif, dengan permainan yang saya lakukan terlihat antusias. Apalagi permainan-permainan yang itu ya Pak, kombinasi pramuka itu, permainan pramuka, mereka semangat sekali. Bahkan dalam memecahkan sandi itu ada satu kelompok yang benar-benar sangat cepat karena mereka menguasai sandi-sandinya itu, dan semangat. Ketika ada kelompok lain yang tidak bisa pun, bukan kelompok yang lain malah mengejek atau apa, justru membantu memecahkan sandinya. Jadi berkolaborasi. Jadi dari situ saya lihat wah, ini anak luar biasa sekali gitu. Mereka semangat belajarnya, bahkan untuk menjawab pertanyaan pun nggak sendiri-sendiri, benar-benar terbentuk di situ kerjasama kelompoknya. Berbeda sekali ketika belajarnya itu di kelas monoton, cuma diskusi dan silakan diskusi, itu anak nggak ada semangat sama sekali Pak. Ketika saya bawa ke lapangan, ayo anak kita bermain, cari harta karun, kamu pecahkan sandinya, biar kamu temukan peta harta karunnya ada di mana. Itu luar biasa sekali Pak. Keren banget itu. Di situ saya lihat antusias anak-anak sangat luar biasa. Baik. Nah, berarti di sini ada yang Ibu kembangkan, ya. Dan apa sih indikator yang Ibu kembangkan dan ketercapaian itu seberapa jauh gitu dalam tadi
membuat anak-anak itu aktif dalam belajar, bahkan yang cenderung dan benar-benar pasif akhirnya ikut juga kan? Ikut juga. Dan aktif. Aktif. Alhamdulillah. Dan waktu itu ketika saya tanya, kamu senang nak belajarnya seperti ini? Iya Bu, kenapa? Banyak teman aja. Kalau di kelas memang nggak banyak teman, nggak sendirian, tanya gitu. Jadi dia cenderung kalau di kelas cenderung menyendiri, seperti menarik diri. Ketika dia dikelompokkan dengan permainan, dia mungkin merasa saya nggak bisa tapi ada yang nolongin. Jadi di situ ada nilai-nilai kerjasama. Betul sekali. Jadi kolaborasi gitu ya. betul Pak. Saya memang arahnya ke situ. Jadi biar anak-anak ada kerjasama. Gitu. Nah, selain itu yang indikator apa lagi sih Bu yang ingin dikembangkan dari anak-anak itu melalui game-game seperti tadi, misalkan metode pembelajaran learning shopping, misalnya takarun, nah itu selain tadi misalkan keaktifan belajarnya, kemudian juga kerjasamanya, ada lagi nggak yang dikembangkan? Lebih ke berpikir kritis ya Pak ya. Jadi anak-anak tuh bagaimana caranya dia memecahkan suatu masalah. Dengan permainan yang saya lakukan pun mereka bukan hanya bekerja sama, tapi bagaimana caranya dia menemukan sesuatu yang harus dilakukan, menemukan pemecahan masalahnya dia. Jadi pengembangannya tadi lebih berpikir kritis. Iya, betul. Dan kritis ya. Berpikir kritis. Kemudian berdasarkan data nih, berapa persen sih kemajuan anak-anak dalam pembelajaran dengan tadi menggunakan langkah-langkah yang Ibu terapkan dalam pembelajaran tadi? Kalau di persentase seperti itu, kalau saya rasa sudah 95% Pak. 90%. Betul. Keaktifan anak-anak. Keaktifan anak-anak yang tadinya pasif juga sudah ceria. Sudah ceria. Ceria, sudah mau belajar, sudah mau setiap hari itu literasi, sudah ada perubahan. Yang tadinya dia bingung mau apa yang mau dibaca, sekarang makin kesini makin aktif, makin terarah dia. Apa yang dia baca, lalu menyampaikan ketika Bu saya sudah selesai belanja, dia menyampaikan, menceritakan apa yang sudah dibaca, sudah mulai terarah. Yang tadinya kayak dia seperti bingung apa yang mau dia sampaikan. Terkadang saya pancing, tadi baca apa, terus apa lagi, tapi dari situ dia mulai tertata. Berbicaranya tidak aktif ya. Tadinya malu-malu, tidak mau Betul, bicara. Pak. Jadi ini tadi saya sudah memang menyaksikan langsung Ibu melakukan satu observasi ya Pak ya. Satu observasi itu, benar ternyata anak yang tadinya dia, saya tahu itu Khairul Azam itu dari dulu diem banget. Dan memang saya berkali-kali berusaha untuk memberikan motivasi agar dia bisa aktif, tapi rasanya belum sampai tersentuh. Tapi alhamdulillah tadi tersentuh, kelihatannya dia begitu asik sekali belajar. Tadinya mencatat aja Mas. Saya tahu itu karena saya memang juga mengajar agama di Indo. Cuman bedanya karena saya ketemu seminggu sekali, jadi saya nggak bisa menggali ini anak punya potensi apa saja sih gitu. Nah, kira-kira Bu ke depan yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran terhadap anak-anak yang sudah mulai kelihatan aktif, bahkan 95%, apalagi kira-kira? Kerjasama dengan orang tua Pak. Kerjasama dengan orang tua. Betul. Jadi minggu-minggu lalu saya sudah melaksanakan kerjasama dengan orang tua dalam pembelajaran juga Pak. Iya, apa tuh bentuknya? Pembelajaran PLBJ itu terkait dengan makanan khas Betawi, es selendang mayang materinya, tapi saya coba untuk mengadakan bazar. Bazar, jadi anak-anak saya bentuk kelompok dan saya bebaskan mereka untuk memilih makanan khas Betawi apa yang akan mereka buat. Ibu melakukan eksplorasi itu. Betul. Jadi saya izin dulu sama orang tua, saya panggil orang tua ke sekolah, saya meminta izin kepada para orang tua dan alhamdulillah program yang ingin saya lakukan itu disetujui oleh orang tua Pak. Dan dari situ saya bentuk kelompok anak-anak dan silakan
saya kasih pilihan makan khas Betawi, bebas kamu mau apa, silakan nanti bekerja sama dengan mamanya karena ibu yakin kamu tidak bisa membuat sendiri. Dan alhamdulillah Pak, anak-anak antusias sekali, bahkan saya meminta anak-anak untuk kirimkan videonya pada saat kamu membuat dengan orang tua. Dan di situ saya lihat videonya sangat lucu ketika orang tuanya mengajarkan diiris. Jadi anak-anak yang langsung yang mengerjakan. Anak-anak langsung mengerjakan, betul. Jadi orang tua hanya mengarahkan, ayo itu dimasukin, itu diaduk. Jadi lucu, pokoknya lucu sekali. Jadi saya melihat videonya pun tertawa sendiri Pak. Jadi kerjasama yang benar-benar sangat luar biasa lah orang tua dengan anak-anak. Dan ketika bazar pun antusias para guru itu luar biasa, menanggapi secara positif dan bahkan para guru banyak yang bilang, ayo Bu Novi kapan lagi bazarnya, katanya gitu. Kata saya, nanti kalau ada materi yang kira-kiranya buat bazar saya bikin lagi. Saya bilang seperti itu. Jadi betul-betul langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sangat konkret dan dilakukan setelah kita melakukan diskusi coaching gitu ya, Iya, Pak. transportasi pendidikan. Nah, saya sebelum tutup saya ingin memberikan kesimpulan Ibu setelah kita berdiskusi. Satu, coaching yang dilakukan dengan menggali informasi sedalam-dalamnya dengan pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu, dan Ibu ternyata menemukan gagasan-gagasan baru bagaimana supaya anak ini lebih aktif dalam pembelajaran, tapi aktif di sini adalah dalam nilai-nilai positif. Mereka lebih percaya diri, lebih interaktif, lebih kreatif dalam belajar, dan itu sudah tercapai dengan langkah-langkah konkret yang Ibu sudah kembangkan ya. Di antaranya tadi adalah hasil catatan saya, Ibu sudah memang dari awal ketika coaching Ibu akan apa Bu yang akan Ibu lakukan? Ibu menjawab, saya akan melakukan learning shopping kepada Ibu. Coba saya mau coba apakah anak-anak kita akan tetap pasif atau apa? Ternyata hasilnya alhamdulillah saya lihat dalam observasi itu sangat aktif anak-anak dalam pelajaran. Terus Ibu juga kembangkan kembali ya dengan permainan mencari harta karun, itu pun sudah saya nilai sudah sangat berhasil ya. Kemudian permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian solusi pun Ibu sudah temukan sendiri langsung dengan langkah konkretnya dalam observasi ya. Kemudian kesimpulan terakhir yaitu pengembangan yang Ibu akan lanjutkan adalah berkolaborasi dengan orang tua, dan itu pun sudah mulai diawali dengan langkah kemarin dalam pembelajaran PLB. Baik, saya rasa Bu, coaching yang kita lakukan sudah sangat berhasil, dan tidak lain ataupun bukan ini karena memang luar biasa Ibu mempunyai inovasi dalam pembelajaran, dan Ibu implementasikan dalam pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas hingga menjadikan anak-anak yang aktif, kreatif, inovatif, dan itu yang kita inginkan. Terlebih lagi daripada itu adalah anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Didi. Dengan berdiskusi sama Pak Didi, saya juga jadi terbuka ide-idenya, tidak stuck belajar seperti itu saja, jadi lebih semangat lagi buat membuat anak-anak lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Sama-sama Bu Novi, saya juga banyak mendapatkan ilmu, pengalaman, dan mudah-mudahan saya juga bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khususnya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf Bu Novi. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita membawa manfaat yang banyak, ya, khususnya untuk kemajuan pendidikan di SDN Kalimantan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.